Salam, selamat bertemu kembali kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam channel ini yang kita namakan channel Langsung Sitorus. Dan mudah-mudahan pertemuan kita melalui video ini dapat saling memperkuat iman kita dan meneguhkan iman kita terus setia mengikuti Yesus Kristus. Mohonlah dibagikan video ini kepada kawan-kawan kita agar mereka juga turut mendapat berkat dan memberi komentar. Ajaklah kawan-kawan kita untuk subscribe, like-nya, sehingga semakin banyak sahabat-sahabat kita. Dan kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mensubscribe. Target kita masih belum terpenuhi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu dari kitab Markus pasal 60 ayat 30 sampai 34. Bukalah dan tolonglah kami untuk mencerahi pikiran kami sehingga kami dapat memahaminya, dan dari sana kami dapat memetik apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berkati semua orang Tuhan yang mendengarkan video ini dalam Yesus Kristus. Kabulkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita baca apa yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, yakni Markus 6 ayat 30 sampai ayat 34. Itu dalam Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, merupakan pendahuluan kepada berita Yesus memberikan makan 5.000 orang, dan sebagai lanjutan daripada berita bahwa Yesus telah mengutus murid-muridnya yang 12 itu untuk memberitakan Injil dan melakukan penyembuhan-penyembuhan, dan mereka memang sangat lelah dalam pekerjaan itu. Dan marilah kita baca lanjutan dari berita itu yang memang diantarai oleh berita tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, yang artinya Yesus mengutus 12 muridnya itu masih belum menderita pembunuhan seperti Yohanes Pembaptis. Inilah Markus 6 ayat 30 sampai 34. Saya kurang tahu entah itu evangelium atau epistel di gereja, kebaktian gereja saudara-saudara, tapi di Almanak HKI ditulis sebagai evangelium ya. Mungkin diralat juga menjadi epistel itu seperti KBP. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia
mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman yang akan kita renungkan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan perintah dan firman Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema perenungan untuk kali ini mengatakan Tuhan menggembalakan umatnya. Jadi kalau umat yang 5.000 orang ini dilihat Yesus seperti sekawanan domba yang tidak mempunyai gembala, dia datang dan dia datang mengajar mereka karena mereka mencari gembalanya, yaitu Yesus Kristus. Yesus mau menggembalakan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menggembalakan umat adalah pekerjaan tiada hentinya. Itu harus kita camkan. Sedangkan waktu tidur kita saja, bukan hanya waktu istirahat kita saja, harus menjadi bagian dari penggembalaan kita kepada umat. Karena setiap gembala yang disuruh gembala agung itu menggembalakan umatnya, membantu dia, sangat dekat kepada umatnya. Ibarat dekatnya udara yang menjadi napas dihirup hidung sehingga tubuh menjadi sehat. Kalau sempat kita berhenti menggembalakan umat itu secara langsung dan tidak langsung, maka itu berarti kita sudah menjadi mayat berjalan yang melupakan tugas terpenting yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, siapakah yang disebut gembala itu? Ya, sudah berulang-ulang kita terangkan melalui video-video sebelumnya bahwa gembala itu adalah sebutan khusus kepada seseorang yang ditugasi untuk memelihara, menjaga, menuntun orang-orang, memperbaiki hidupnya sehari-hari, dan juga memperbaiki kehidupan rohaninya. Jadi jasmani dan rohani selalu diperhatikan oleh gembala sehingga umatnya dapat sejahtera rohani dan sejahtera jasmani. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, banyak orang yang tidak sampai kepada gembala, ya, tapi banyak orang yang juga menjadi pura-pura gembala bagi sekelompok orang. Yang tidak sampai kepada gembala, banyak pemimpin yang tidak sampai menjadi gembala. Seperti seorang pemimpin yang diktator, yang suka-sukanya, yang mau membunuh orang yang dipercayakan kepada dia karena tidak sekehendak dengan dia, itu tidak terhitung gembala, atau paling-paling dapat dikatakan gembala yang memakan domba-dombanya, menghancurkan domba-dombanya, dan itu bukan gembala yang baik, gembala yang palsu lah itu. Seorang pemimpin yang baik pun, seperti presiden, raja yang baik, perdana menteri yang baik, sering tidak memperhatikan kehidupan rohani daripada umat atau warga negaranya, sehingga dia hanya pemimpin saja, tidak menjadi gembala bagi warga negaranya. Tapi seorang raja, seorang perdana menteri, seorang presiden yang memperhatikan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jasmani, sandang pangan,
dan usaha-usaha daripada warganya, sekaligus menghardik para pemimpin-pemimpin rohani agar mereka juga dipelihara kerohaniannya, sehingga dia ikut dalam pemeliharaan kerohanian itu. Presiden dan Perdana Menteri atau Raja yang sedemikian sebenarnya dapat dihitung sebagai gembala. Jadi orang-orang yang mempedulikan baiknya kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, entah itu orang kecil, misalnya guru sekolah, kepala sekolah, orang tua di rumah, atau supir mobil, atau penarik beca, mereka semua menjadi gembala yang menggembalakan umat yang diserahkan atau bertemu dengan dia. Itulah gembala. Gembala agung kita sangat memperhatikan kedua aspek tersebut daripada domba-dombanya, daripada umatnya. Sehingga dia memberi makan, mengajari mereka untuk cari makan, dan selain itu Gembala Agung kita mengajar mereka tentang hal-hal yang dibutuhkan sebagai manusia rohani di dunia ini. Kita perhatikanlah para pemimpin negara di Eropa sekarang, seperti di Belanda, ya. Warganya semua sudah 70% ateis. Tak mungkinlah raja dan perdana menteri mereka tergolong sebagai gembala, apalagi gembala yang disuruh oleh Tuhan Yesus menggembalakan bangsa Belanda. Enggak. Karena mereka berkedok kebebasan beragama, hak-hak asasi manusia, mereka tidak mencampuri urusan kerohanian daripada warga negaranya tersebut. Sehingga apa yang terjadi, mereka meninggalkan Gembala Agung kita sekarang ini. Sangat menyedihkan, dan orang dari Indonesia harus disuruh menginjil, menggembalakan mereka kembali. Karena mereka Belanda itu sebenarnya adalah dulu bagian dari Indonesia, dan sekarang itu hanya sebagian kecil, sekecil Pulau Samosir aja. Sehingga kita berhak juga menghardik mereka agar mereka tidak lupakan tugas mereka yang harus menggembalakan warga negaranya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menyuruh orang untuk menggembalakan umat Israel sebelum mereka berkumpul kembali. Karena Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar, dan dia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, memberi ke mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Ya, jadi itulah. Sehingga 12 murid itu menyebar ke seluruh kota-kota di Galilea. Ya, dan mereka disukai orang. Mereka menunjukkan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka juga menyembuhkan orang, ya, menyehatkan orang, membebaskan orang dari yang dirasuk setan. Itulah hebatnya, ya. Dan mereka memanggil semua orang agar bertobat, ya. Katakan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Lalu di suatu hari setelah tugas itu diselesaikan, mereka berkumpul bersama Yesus di suatu tempat, entah di Kapernaum tidak diberitahu, atau di satu kota lah di tepi pantai di Danau Galilea. Banyak orang datang berkerumun ke situ karena sudah mendengar Yesus kembali ke tempat itu. Yang hebat luar biasa, bahwa para rasul itu dikatakan mereka melapor, memberitahu kepada Tuhan Yesus semua
tanpa kecuali yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi kita diberi teladan agar rajin melapor. Sekarang ini melapor kepada Tuhan Yesus tidak cukup hanya waktu dikting atau warta berita gereja agar Tuhan Yesus mendengar, umat mendengar, ya, atau apa yang dikerjakan Pak Pendeta atau Gembala tidak ada dilaporkan di sana, bukan. Berapa yang digembalakan, dinasehati satu hari tidak ada dilaporkan. Paling-paling keuangan apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi, itulah yang dilaporkan di gereja-gereja kita. Di akhir tahun pun, ya jujur ngolu, jujur tahun kuliah pun, ya dilaporkan kepada jemaat. Mungkin ada tembusannya kepada resort, ya. Mungkin juga ada tembusannya ke preses di daerah. Tapi masih sangat jarang tembusan laporan itu ke pusat. Sampai sekarang kita masih melaporkan keadaan jumlah jemaat, berapa yang berkurang, berapa yang bertambah, tidak jelas. Semua itu jelas di jemaat, tetapi di pusat enggak. Padahal pusat itu harus melaporkannya juga kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, beginilah umatmu yang kami gembalakan itu berkurang kira-kira 10.000 orang, bertambah 15.000 orang, misalnya begitu, 1 tahun ini katanya, kan kayak gitu. Orang takut melapor karena apa? Nanti kalau kami tahu warga jemaat kami tambah, kami juga dibebani beban biaya katanya. Untuk membiayai kantor pusat katanya. Itu kekonyolan kita sekarang. Mereka tidak mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu, sehingga berkat Tuhan menjadi sopol, tidak berkelanjutan. Karena kalau Tuhan menambahkan jumlah umatnya, berarti Tuhan akan menambahkan berkatnya yang melimpah-limpah. Jadi kemarin kita tiru ini 12 murid yang sangat kerja keras ini. Setelah dipanggil Yesus untuk berkumpul, mereka memberitahukan, melaporkan dengan detail semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Tentu saja mendengar apa yang mereka ajarkan, Tuhan Yesus mengevaluasinya kan. Tidak ada ajaran sesat. Yang mereka ajarkan bahwa Yesus itu Mesias. Ya, kita kurang tahu entah berani mereka memberitahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Pastilah Mesias atau kerajaan Allah atau kerajaan surgawi telah datang di dalam Yesus Kristus. Mereka ajarkan itu. Lalu kerja keras, ya. Jadi kita juga belajar dari para murid ini untuk kerja keras. Jangan berleha-leha. Ya. Karena kerja keras menggembalakan itu selalu memperhatikan 2 aspek. Jadi lebih berat tugas gembala daripada tugas kepala kampung, tugas bupati, atau tugas camat dan lain-lain. Ya, kalau bupati atau polisi, kapolres, kodim sudah melihat tidak ada lagi kerusuhan di daerahnya, udah tepuk tangan dia. Kalau kita, ya, gembala-gembala ini, kita selalu susah karena terlalu banyak orang yang miskin, terlalu banyak orang yang belum dapat makan sejahtera, sehingga kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita mensyukuri bahwa pemerintah sekarang ini sudah ada bantuan sosialnya, tapi kita sangat marah karena bantuan sosial itu dulu sering dikorupsikan juga. Raskin dikorupsikan oleh pembagi raskin di lapangan, termasuk itu mengkorupsikan. Karena yang sepatutnya mendapat tidak diberikan, tapi yang sepatutnya tidak mendapat raskin, bantuan raskin diberikan ke sana, bahkan berlipat-lipat. Dan sama dia juga, kalau boleh 1 truk itu semua sama dia. Jadi kita harus bereskan semua itu. Bereskan agar sejahtera rohani, sejahtera kehidupan sehari-hari umat kita. Ya, kita bersyukur ada negara Pancasila tempat kita berada. Jadi jangan sia-siakan itu. Kerja keras kita harus
nyata lebih hebat daripada umat-umat yang lain, daripada para pekerja-pekerja yang lain. Kejujuran kita harus lebih luar biasa dibanding dengan tenaga-tenaga kerja yang lain. Dan Yesus memahami kelelahan para pengikutnya, murid-muridnya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan istirahat dulu kita, perlu ke tempat sunyi. Ya, kita sering meniru ini dengan mengadakan mari dulu kita rekreasi dulu kita para haladu ini, katanya kan. Bagus itu, asal jangan menjadi menyusahkan, jangan menjadi ajang korupsi, tetapi ajang sukacita yang harus kita lakukan. Benar-benar menikmati itu. Tapi ketahuilah, seperti Tuhan kita istirahat di hari ke-7 itu, toh juga terganggu oleh orangnya, oleh umatnya kan. Jadi Tuhan memelihara umatnya atau Adam dan Hawa dan ciptaannya itu walaupun istirahat di hari ke-7. Kan kayak gitu. Kita pun kalau memang istirahat, jangan jadi mati istirahat, menjadi pertanda tidak peduli kepada umat. Selalu mengatakan, kami masih istirahat, jangan diganggu. Heran saya kalau ada pendeta yang mengatakan, pendeta sedang tidur, tidak boleh diganggu, katanya. Dibikin di dinding rumahnya di bagian luar. Kalau aku terus tendang pintunya itu melapak-lapak. Karena pendeta itu pantas begitu. Karena istirahatnya juga harus disediakan diganggu oleh orang. Tuhan Yesus mengajak muridnya ke tempat sunyi dan untuk istirahat, tetapi orang yang mencintainya, yang mencari jalan kebenaran kepada Yesus, mengganggu Yesus dan murid-muridnya juga. Dan Tuhan Yesus tidak marah. Ya kan kayak gitu. Jadi istirahat bisa, bagus itu. Jangan terlalu lama istirahatnya. Jangan sampai seperti orang mati istirahat selama-lamanya. Jadi rest in peace. Istirahat kita tak boleh begitu. Ya. Tapi kita harus terus bersedia juga diganggu. Ya, Tuhan Yesus juga melihat umatnya itu seolah-olah tidak punya gembala. Dan kehadiran Tuhan Yesus bersama muridnya lah menjadi gembala mereka. Jadi kalau Anda lihat, saudara-saudara melihat ada umat, sekumpulan umat seolah tidak punya gembala, mari berikan dirimu menjadi gembala mereka. Tunjukkan belas kasihanmu. Ya, belas kasihanmu yang memahami sangat dalam pergumulan umatmu, sampai ke dalam hati terdalam umatmu itu. Itulah kata belas kasihan dalam bahasa Yunani di sana. Dan dimasukkan itu penderitaan umat, kelelahan umat itu hanya untuk mencari kebenaran, ya, nasihat yang baik, sangat melelahkan. Dan Tuhan Yesus tidak mengecewakan mereka. Ya, di lanjutan perikop kita, Tuhan Yesus melayani mereka. Ada pengajaran dan ada pemberian makan bagi mereka yang sangat berlebihan, ya. Jadi sungguh luar biasa itu. Istirahat digunakan juga siap sedia untuk melayani. Makanya Tuhan beritakan dalam firman di waktu yang baik dan waktu yang tidak baik, katanya. Itu kewajiban kita. Dan lalu kita melihat lagi, ya, orang-orang yang berdesak-desakan itu, mereka jalan kaki dari darat. Kita kurang tahu kalau Galilea itu diseberangi, berarti lebih dari puluhan kilometer. Mereka mengitari dari tempat bertemu dengan Yesus pada mulanya ke tempat Yesus mendarat itu, puluhan kilometer itu. Kalau Anda berjalan kaki dari Medan ke Lubuk Pakam aja mungkin udah pingsan, ya. Diterik matahari juga. Ya, coba bayangkan itu. Jadi jangan dimarahi orang yang sudah mencari-cari dengan berlelah-lelah kebaikan. Kalau orang datang ke gereja, pasti itu yang mencari kebaikan dan ketenangan jiwa. Jangan dikecewakan mereka. Berweb sonari rotu sotu nang berjamida itu akan naruh baru berminggu. Baru muncul sonari, onak songone. Kisukurilah datang umatmu.
Itu yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, dan layani mereka dengan sukacita agar mereka tidak kecewa pulang. Makanya khotbah-khotbah kita termasuk dari bagian penggembalaan kita juga, bukan bagian yang menimbulkan kerusuhan di jemaat. Apapun alasannya, tidak boleh menyindir-nyindir orang, tetapi berikanlah kesejukan hati, kesejukan jiwa kepada seluruh orang yang datang mendengar Anda menjelaskan firman Tuhan. Demikian kalau Anda menemui dia ke rumah-rumah mereka. Ya, sekarang ini banyak warga yang kalau dia lihat sentuh lewat, pintu rumahnya ditutup karena mereka bilang, memang agak aneh juga itu. Sikap yang tidak baik juga yang mereka tunjukkan. Tutup pintu, datang sentuh kita yang menagih iurannya itu, katanya lagi. Uang kita sedang tidak ada, katanya. Janganlah begitu terjadi lagi dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita. Itu berarti bahwa jemaat Pasintu yang demikian dianggap hanya datang untuk menagih iuran-iurannya. Padahal berapalah iuran itu? Pemberian sukarela lebih besar daripada iuran kan? Tanggung jawab itu yang kita gerakkan agar mereka mau bersyukur oleh kehidupan mereka, pahit atau memang senang kehidupan mereka kok. Semua tidak pada bersyukur, ya. Dan Tuhan Yesus melayani mereka. Inilah Tuhan Yesus mengajar banyak hal pada mereka, ya. Seorang yang belas kasihan melihat kelompok manusia pasti akan menggerakkan semua ilmu dan pengetahuannya dibagikan kepada orang-orang agar orang itu benar-benar bisa hidup dengan baik. Bukan hanya hidup sebagai pengikut Yesus Kristus, hidup saling mengasihi satu sama lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesamanya, bukan hanya kawannya sejemaat yang dikasihinya. Itulah tugas kita yang sangat banyak. Jadi banyak kali tugas kita. Lebih dari 4 macam di sini. Kerja keras, istirahat pun digunakan untuk menggembalakan umat, ya. Berbelas kasihan melihat orang-orang yang begitu berlelah di dunia ini, sehingga kita memberikan kesejukan dan iman yang benar kepada mereka, dan menolong mereka dalam hal-hal yang diragukan mereka, karena mereka pasti bahwa kerajaan Tuhan sudah datang dan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang tunggal dan Mesias, juru selamat kita. Yakinkan orang bahwa dosanya sudah diampuni, hidupnya diperbaharui, sehingga semua yang mendengar ajaran saudara-saudara, ajaran-ajaran kita itu benar-benar mau menjalankan hidup baru yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Dan langkah berikut yang dilakukan Yesus yang perlu kita tiru. Apa yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan Yesus agar orang tidak kelaparan. Berapa yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan Yesus agar diberkati dan agar orang tidak kelaparan. Banyak di antara kita yang bisa berusaha memberikan lapangan kerja kepada saudara-saudara kita yang pengangguran agar mereka tidak kelaparan. Begitu caranya sekarang. Tak mungkin kita memberi makan 5.000. Kalau memang saya berarti di Sulawesi memang lebih 5.000 orang kalau orang tuanya mati mau dikubur, ya, orang bangsawan mereka. Kalau kita nikah atau mati ada juga yang 2.000 tamu kita. Sampai 5.000 belum ada, ya. Tapi bisa saja orang 5.000 menamu orang. Tapi yang penting kita perhatikan adalah agar tidak seorang pun kelaparan, bahkan surplus pendapatan, ya. Jadi kalau ada mendapat bantuan sosial, jangan dihabiskan menjadi penjudi, harus diajari mereka, ya. Jangan dibikin menjadi disia-siakan sehingga adanya kelaparan. Ya, uang-uang sekolah yang diberikan oleh pemerintah kepada kawan-kawan yang miskin, ya, harus digunakan dengan tepat agar anak-anaknya juga kuliah dengan bagus, menjadi orang yang dapat diandalkan di masa depan. Itu banyak tugas kita, banyak sekali tugas kita. Bercocok tanam harus diajari, walaupun mereka tidak punya lahan, hanya di terasnya diajari berpertanian, bisa mereka dapat sayur tanpa membeli. Hanya selokan-selokan di belakang rumahnya bisa dijadikan menjadi tempat ikan untuk mereka.
asal rajin mereka. Mungkin hanya 1 meter di samping rumahnya bisa dijadikan kandang ayam, tetapi mereka bisa memelihara atas tuntunan kita di sana, sehingga mereka dapat menu yang baik kalau sudah tiba waktunya. Jangan kelaparan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan yakinlah kalau Anda sudah dewasa, kamu dipanggil menjadi gembala kepada orang-orang di sekitarmu sebagai yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan tangannya dan ajarannya menyentuh kehidupan rohani dan kehidupan jasmani umat kita. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang tiba kepada kami pada saat ini. Mudah-mudahan kami dapat semakin memahaminya dan menggunakannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, termulialah Kau ya Tuhan. Kerajaan-Mu semakin besar di dunia ini dalam Yesus Kristus. Kabulkan doa kami. Amin.